Kembali lagi dengan saya. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen user dan grup pada Linux. Langsung saja, yang pertama kita masuk terlebih dahulu sebagai super user. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita akan melihat isi dari file password dengan mengetikkan perintah. Nah, file password ini dia akan menampilkan user apa saja yang terdapat di dalam sistem. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat user bernama Dimas beserta user ID dan juga grup ID-nya. Ada juga user lain bernama new user dengan user ID 1001 dan grup ID adalah 1001. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Untuk yang kedua, kita dapat melihat grup yang terdapat di dalam sistem dengan mengetikkan perintah. Nah, file grup ini dia akan menampilkan grup apa saja yang terdapat di dalam sistem. Dapat dilihat di sini bahwa ada grup bernama Dimas dengan grup ID adalah 1000 dan grup new user dengan grup ID adalah 1001. Kita bersihkan layarnya. Nah, kita dapat menambah atau membuat grup baru ke dalam sistem dengan perintah group add diikuti dengan nama grupnya. Kita buat lagi dengan nama classmate. Nah, untuk melihat hasilnya, kita buka lagi file grup tadi. Nah, dapat dilihat bahwa dua grup tadi yang baru saja kita buat telah berhasil ditambahkan ke dalam sistem dengan masing-masing grup ID adalah 1002 untuk friend dan 1003 untuk grup bernama classmate ini. Kita bersihkan layarnya. Nah, di Linux kita juga dapat menambahkan user sekaligus memasukkannya ke dalam sebuah grup dengan mengetikkan perintah seperti ini. Nah, maksud dari perintah ini, dia akan membuat user baru bernama Bob sekaligus memasukkannya ke dalam grup bernama friend. Nah, untuk melihat hasilnya kita dapat melihatnya dengan perintah groups Bob. Nah, dapat dilihat bahwa user Bob merupakan anggota dari grup bernama friend. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah grup dari sebuah user? Kita dapat melakukannya dengan perintah seperti ini. Nah, apa maksud dari perintah ini? Perintah ini dia akan mengubah grup dari user Bob yang awalnya menjadi friend menjadi classmate. Nah, parameter pertama yang di sini dengan G kecil, dia akan menjadikan grup ini sebagai grup primer dari usernya. Dan dengan G besar di sini, dia akan menjadikan grup friend sebagai grup supplementary atau grup tambahan. Untuk melihat hasilnya, ketikkan lagi perintah groups tadi. Nah, dapat dilihat bahwa grup dari user Bob telah berubah yang awalnya menjadi friend menjadi classmate. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah password user. Terdapat dua cara di Linux, yaitu yang pertama dengan perintah password dan juga yang kedua ada perintah usermod -p. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba dengan perintah ini. Perintah ini dia akan menyeting atau mengkonfigurasi password dari sebuah user. -p ini diikuti dengan password dari sebuah user dan juga usernya. Nah, dengan perintah seperti ini, maka password yang kita inputkan, yaitu Bob di sini, akan dienkripsi sehingga passwordnya tidak akan dapat digunakan pada saat kita akan login. Nah, untuk melihat hasilnya kita exit terlebih dahulu, lalu masuk sebagai user Bob. Nah, kita coba untuk memasukkan passwordnya, yaitu Bob. Nah, dapat dilihat bahwa password yang kita masukkan telah dienkripsi sehingga kita tidak dapat menggunakannya untuk login. Kita masuk lagi sebagai root biasa. Nah, berbeda dengan perintah password. Nah, dengan perintah password ini, password yang kita inputkan dapat digunakan untuk login. Sebagai contoh seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya kita exit terlebih dahulu sebagai user root, lalu masuk sebagai user Bob. Kita masukkan passwordnya. Nah, dapat dilihat bahwa dengan perintah password, maka password yang kita inputkan akan dapat digunakan untuk login.
seperti itu. Kita exit dan masuk sebagai root biasa, lalu bersihkan layarnya. Nah, selanjutnya kita dapat menghapus user di dalam Linux. Kita dapat melakukannya dengan perintah user del -r bob. Nah, parameter tambahan atau parameter main r di sini artinya dia akan menghapus user bob sekaligus menghapus isi home directory dari user bobnya. Nah, selanjutnya kita juga dapat menghapus grup yang ada di dalam sistem. Sama dengan perintah tadi, hanya saja kita mengetikkannya dengan perintah group del, lalu diikuti dengan nama grup yang akan kita hapus. Misalkan kita akan menghapus grup bernama friend. Untuk melihat hasilnya, kita buka file grup. Nah, dapat dilihat bahwa grup friend telah berhasil dihapus dari sistem. Yang tersisa hanya grup bernama classmate, user, dan juga grup bernama Dimas. Nah, sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya.